Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meteorologi dan klimatologi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai cuaca dan iklim. Jadi cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dengan kurun waktu yang sempit. Cuaca juga merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau ruang tertentu. Kemudian di sini ada iklim. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk ke dalamnya harga rata-rata dan harga ekstrim atau maksimum dan minimum. Jadi contoh iklim itu seperti muson, iklim laut, iklim tropis maupun iklim subtropis. Kemudian di sini ada perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca itu suatu kondisi fisik atmosfer yang khas, sedangkan iklim itu kondisi atmosfer umum yang menunjukkan dengan menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Jadi selanjutnya yaitu ada data cuaca dan iklim serta penyajiannya. Data discontinue karena datanya mudah kembali bernilai 0. Unsur cuaca yang bersifat discontinue, presipitasi atau CH, embun, salju, dan penguapan. Penyajian analisisnya dalam bentuk nilai akumulasi, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk kurva histogram. Kemudian data kontinu karena adanya tidak mudah turun mencapai 0. Unsur cuaca yang sifatnya kontinu, suhu kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Penyajian analisisnya dalam bentuk angka rata-rata atau angka stat, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk garis atau kurva. Kemudian di sini ada unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim yaitu ada radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, keawanan, presipitasi meliputi embun, hujan, salju, atau penguapan, evapotranspirasi. Jadi di sini itu ada latitude atau letak derajat lintang. Garis lintang itu adalah maya yang melingkar bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Daerah khatulistiwa atau lintang 0 derajat suhunya lebih tinggi daripada di daerah subtropis dan kutub, dan ini berpengaruh pada waktu penyinaran maksimal di mana periode siangnya 12 jam. Kemudian di sini ada posisi terhadap lautan. Jadi pergerakan air laut meliputi 1/4 dari total penyebaran panas untuk iklim di seluruh dunia. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya yang kemudian bersama-sama membawa uap air atau udara lembab ke suatu daratan. Misalnya angin muson, berat yang lembab yang melewati perairan luas yang kemudian melintasi Indonesia banyak menurunkan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian di sini ada pusat tekanan tinggi dan rendah. Jadi pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika angin. Tekanan tinggi menyebabkan angin bergerak menuju daerah bertekanan rendah. Sebagai pengendali iklim, pemusatan tekanan udara di daerah lintang tertentu menyebabkan angin bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Arah inilah yang selanjutnya mempengaruhi pemukiman suatu wilayah.
Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim akibat pemusatan tekanan rendah. Kemudian di sini ada hubungan antara cuaca iklim dan dengan pertanian. Yang pertama itu hutan, kondisi penyebaran dengan vegetasi hutan. Kemudian ada tanah, pelapukan, sifat fisika, kegiatan organisme dalam tanah. Kemudian ada tanaman, fase perkecambalan. Kemudian ada pasca panen. Kemudian yang keempat itu hama dan penyakit. Tinggi rendahnya populasi hama. Kemudian ada bangunan pertanian, tinggi bendungan, saluran drainase, kondisi masing-masing pertanian. Kemudian selanjutnya ada respon tanaman terhadap cuaca dan iklim, proses pertumbuhan dan perkembangan untuk berproduksi tinggi pada tanaman berpengaruh berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama itu faktor genetik, yang kedua faktor bahan, kemudian yang ketiga itu faktor lingkungan. Jadi kondisi fisik atmosfer, kadar gas, uap dan aerosol atmosfer yang di kategori tertentu yang melebihi ambang batas kebersihan dan kemurnian atmosfer akan berpotensi mengganggu dan meracuni tanaman. Sehingga perubahan cuaca dan kondisi iklim, keadaan cuaca menentukan kondisi aktual hasil panen, sedangkan kondisi iklim menentukan kapasitas dan rutinitas panen. Jadi itulah materi mengenai klimatologi dan morfologi dan klimatologi. Jadi saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.